Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Apa kabar anak soleh-soleha? Mudah-mudahan antum semuanya tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hayya bina naftah biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak soleh-soleha, hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran PAI. Hari ini masih sama, kita belum menambahkan materi baru, namun kita akan mengevaluasi pelajaran kita yang minggu sebelumnya. Nah, karena apa nak? Karena sebentar lagi insya Allah antum semua akan melaksanakan ujian formatif 2. Jadi kita coba mengingatkan antum kembali tentang pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita akan mengulang atau mengevaluasi pelajaran huruf hijaiyah dan harokatnya. Nah, siapa yang masih ingat huruf hijaiyah kemarin jumlahnya ada berapa? Ya, 30. Nah, supaya antum lebih semangat, ada baiknya coba kita nyanyikan dulu ya. Wahid, isnan, salasa. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod. Do, to, zo, ain, rin, fa, qaf. Kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah, itu adalah bunyi dari huruf hijaiyah. Jadi jumlahnya ada 30. Nah, sekarang kita akan belajar tentang harokatnya. Harokat itu adalah tanda baca. Nah, kemarin kita juga sudah belajar. Jadi tanda baca itu ada bermacam-macam. Ada yang namanya fathah, ada yang namanya kasroh, kemudian ada yang namanya doma, ada juga yang namanya fathatain, kasrotain, domatain, kemudian ada yang namanya sukun, dan ada juga yang namanya tasdid. Nah, sekarang coba kita ulang sedikit tentang pelajaran kita yang telah lalu. Nah, sekarang kita coba dulu pelajaran atau tanda baca yang fathah. Nah, fathah itu dia baris di atas. Kita coba ya. Nah, di sini ibu beri contoh huruf ta. Kemudian huruf sa. Nah, sekarang huruf ta-nya kita beri tanda baca fathah. Fathah tadi adalah ini namanya fathah. Kemudian huruf sa-nya kita beri tanda baca apa? Ya, masih fathah juga. Nih, jadi bacanya adalah ta-sa. Apa nak? Ta-sa. Nah, ini namanya baris fathah. Kemudian kita pindah ke kasroh. Nah, sekarang kita masuki. Nih, coba lihat di sini ada huruf hijaiyah, huruf sin. Di sini ada huruf ya. Nah, kita kasih tanda bacanya kasroh. Nah, kasroh itu dia baris barisnya di bawah. Nih, coba nih. Nah, sekarang kita baca ya. Si, yi. Si, yi. Jadi ini namanya baris kasroh, yang ini namanya baris fathah. Sekarang kita coba lagi namanya doma. Nah, oke, coba lihat di sini ada huruf kaf, kemudian di sini ada huruf lam. Nah, sekarang kita kasih tanda doma. Nah, jadi bacanya adalah kulu. Apa anak soleh-soleha? Kulu. Ya, jadi ingatkan lagi, ini namanya fathah barisnya, yang ini namanya kasroh, yang ini namanya doma. Nah, sekarang kita pindah untuk yang fathah tain.
Nah, sekarang fathatain. Fathatain itu hampir sama dengan fathah saja, ya. Nah, kalau fathatain dia baris di atas namun ada dua. Nah, coba nih. Nah, yang manakah yang fathatain? Nih, ini fathatainnya nih. Yang ini namanya fathah. Coba ya. Jadi dibaca janha. Apa nak soleh-soleha? Janha. Nah, ini yang namanya adalah fathatain. Sekarang kita coba lagi kasrotain. Nah, kita coba ya. Nih, yang ini namanya adalah kasrotain. Kita baca bin mu. Bin mu. Nah, ini namanya adalah kasrotain. Yang ini adalah tadi domah. Jadi dibaca bin mu. Nah, sekarang kita masuki lagi contoh sukun. Nah, ini anak soleh-soleha. Ini barisnya adalah namanya tadi apa? Ya, kasroh. Nah, ini namanya adalah sukun. Sukun itu dibaca mati, ya. Kemudian ini namanya kasroh. Oke, kita baca ya. Binti. Binti. Nah, ini kita matikan. Binti. Ini adalah tadi kasroh dan ini juga kasroh. Nah, selanjutnya kita masuki ke tanda baca domatain. Nah, misalnya nih seperti ini ya, anak soleh-soleha. Nah, nih. Coba lihat anak soleh-soleha. Ini ada huruf sin, kemudian ada huruf lam, dan ada huruf mim. Nah, sinnya ini berbaris fathah. Lamnya berbaris atau tanda bacanya adalah sukun. Nah, mimnya adalah domatain. Nih, tanda baca domatain seperti ini. Kita baca ya. Salmun. Salmun. Nah, ini namanya domatain, ini sukun, dan ini adalah fathah. Nah, sekarang kita masuki yang terakhir tanda baca atau harokatnya adalah tasydid. Nah, nih coba lihat. Ada huruf ra, kemudian ada huruf ba. Nah, ra-nya bertanda apa? Fathah, kemudian ba-nya kasroh, kemudian ini yang seperti angka 3 terbalik ini namanya adalah tasydid. Jadi bacanya ditekan sedikit ya. Kita coba ya. Robbi. Nah, kita tahan. Robbi. Nah, ini adalah contoh tasydid. Ini yang dinamakan tasydid itu ini anak soleh-soleha. Nah, paham ya anak soleh-soleha? Nah, nanti supaya anak soleh-soleha lebih paham tentang pelajaran huruf hijaiyah dan harokatnya, nanti silakan dikerjakan soal evaluasi berikut ini. Nah, ini adalah tugas PHI Ananda Soleha. Anak soleh-soleha cukup menuliskan bacaan bahasa Indonesia saja di
titik-titik yang sudah disediakan. Jangan lupa ditulis dulu bahasa Arabnya, kemudian di sampingnya tulisan bahasa Indonesianya atau bacaannya. Nah, anak soleh-soleha, Ibu rasa cukup dulu ya untuk pelajaran kita hari ini. Jadi, hari ini tadi Ibu mengingatkan antum tentang huruf hijaiyah dan harokatnya. Jadi, ketika antum sudah belajar tentang tanda baca, mudah-mudahan antum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi, sesuai dengan tanda bacanya, ya, yang baris di atas, di bawah, atau ditahan ataupun dimatikan. Nah, paham ya anak soleh-soleha? Baiklah, Ibu rasa cukup dulu untuk hari ini dan Ibu cukupkan dengan nahtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.